Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillah, eh, masih diberikan Allah nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga kita masih bisa lagi melanjutkan kajian kita di Muqaddimah Ilmu Shorof, dan kita sekarang sudah masuk ke pembahasan baru setelah pertemuan yang kemarin sudah kita bahas mengenai wazan fi'il dan juga wazan dari isim. Antum sendiri saya udah nengok yang kemarin. Alhamdulillah Dok. Udah ya. Oke, tapi kalau sudah alhamdulillah bisa kita dengan mudah untuk melanjutkan ke yang baru ini. Oke. Kayak coba kalau misalkan gini, kita mau sedikit mengulas lagi bahwasannya kemarin kita bilang bahwasannya wazan itu ada isim itu ada 10. Yang mana kalau misalkan kita apa ya, istilahnya itu namanya sabar wa taksim. Kalau bahasa Arabnya itu sabar wa taksim. As-sabru wa taksimu. Jadi kita menyebarkan kemungkinan-kemungkinan ada, terus habis itu kita eliminasi satu persatu mana yang dia bukan merupakan kalam Arab. Kemarin kita bilang fiil apa namanya, kita punya tiga huruf kan, fa, ain dan lam. Masing-masing itu punya 4 harokat dan nggak mungkin fa itu dimulai dengan huruf kasroh. Maka fa sisa 3 dan ain sisa 4. Lamnya nggak menjadi fokus kita karena apa? Karena lam itu merupakan bukan bagian dari pembahasan inti dari sorof. Maka 3 kali 4 sama dengan 12. 12 itu kita dapati bahwasannya ada fa'ala, ada fa'il, ada fi'ala, ada fu'al, ada fa'ul, ada fu'ul, ada fa'ila, ada fi'il, ada fa'lun, ada fi'lun, ada fu'al, ada fu'lun. Yang kita hapus adalah fu'al dan fi'ul. Fu'al dan fi'ul. Karena apa? Karena kedua wazan itu, wazan isim ini, dia itu berat di lisan dan orang Arab tidak mengungkapkannya. Meskipun di beberapa keadaan nanti antum akan dapati bahwasanya kedua pembahasan itu ada dalam kalam Arab. Insya Allah itu nanti. Yaitu wazan fu'il dan wazan fi'ul. Fi'ul dan fu'il. Nah itu. Terus yang kedua kemarin kita sudah sempat bilang kalau kita punya 3 wazan. Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Oke. Yang mana punya 3 kemungkinan juga. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, dan fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu, terus fa'ila yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Yang ketiga adalah fa'ula yaf'alu, fa'ula yaf'ilu, dan fa'ula yaf'ulu. Nah, ternyata dari 3 wazan ini, dari ke-9 wazan yang ada di hadapan kita, hanya 6 yang terpakai. Yaitu apa saja? Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, dan fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu, dan fa'ila yaf'ilu. Yang ketiga adalah fa'ula yaf'ulu. Nah, inilah yang kita pakai. Dan kita bilang kemarin bahwasanya fa'ala yaf'ilu dan fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu merupakan umdah atau da'aimul fi'li.
Nah, ini yang kemarin menjadi pembahasan kita. Baik. Nah, melanjutkan hari ini, melanjutkan kajian hari ini, kita katakan kemarin bahwasanya perubahan ain itu dulu sebelum sebelum ke sana mau ana sampaikan dulu bahwasanya kita sepakat kemarin kita isim itu punya berapa wazan kemarin? Punya 10 wazan. Betul ya? Ada 10 cetakan. Sedangkan fiil itu punya 6 wazan, ya. Oke. Kita punya huruf apa aja kemarin? Kita punya huruf fa, huruf ain, dan huruf lam. Fa, ain, dan huruf lam. Kalau kemarin isim itu nggak nggak menerima kasroh, betul kan? Nggak mungkin isim itu dimulai dengan sukun, nggak mungkin. Oke. Terus sekarang kita membahas ke fiil. Oke, isim sudah selesai. Sekarang ke fiil. Yang mana isim kemarin ada 10 dan fiil ada 6. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, Ustadz, kenapa kok fiil itu selalu dimulai, fiil madi utamanya selalu dimulai dengan fathah? Nggak dimulai dengan kasroh, nggak dimulai dengan kasroh, dan nggak juga dimulai dengan domah. Oke. Alasan kenapa kok fiil itu nggak dimulai dengan domah dan nggak dimulai dengan kasroh? Karena kedua harokat ini itu harokat berat. Kenapa kok berat? Beratnya di mana? Beratnya coba antum antum coba ucap huruf domah, huruf dengan harokat domah. Kita punya effort untuk memajukan kedua lisan kita. Dan juga ketika kita mengucapkan harakat kasroh dengan huruf dengan harakat kasroh, kita juga punya effort untuk menarik kedua bibir kita. Fi. Sedangkan huruf fa kita nggak punya effort apa-apa kecuali hanya mangap aja. Fa, 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 gitu. Taib. Oke, sampai di sini jelas ya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, apa hubungannya harokat dengan fiil? Padahal kan ya boleh-boleh aja dong Ustaz. Kalau kita mulai dengan domah ataupun dengan kasroh, boleh-boleh aja. Benar, antum bilang boleh-boleh aja kita mulai dengan domah ataupun dengan kasroh. Akan tapi para ulama ketika meneliti kalam Arab dan kalam Arab itu mereka tidak menemukan fiil itu dimulai dengan domah dengan kasroh, mereka mendapati bahwasannya ada hubungan yang jelas dan ada hubungan yang terang antara beratnya kasroh dan domah dengan fiil. Apa hubungannya, Tat? Hubungannya begini. Fiil itu yang kemarin kita bilang di nahwu, fiil itu mengandung apa aja? Ada yang ingat? Fiil mengandung apa saja dia? Mengandung makna apa aja? Kejadian dan waktu. Makna kejadian dan waktu. Oke, ini makna yang terkandung pada fiil. Oke, baik. Sedangkan isim itu hanya mengandung makna kejadian saja. Pertanyaannya, 1 sama 2 berat mana? Tentu Dua. jawabannya berat 2. Nah, karena fiil itu berat, dan ketika ditambahi harokat yang berat, dia akan menjadi double beratnya. Atau yang sakilah mudha'afah. Dia menjadi double beratnya. Maka dari situ para ulama membuat sebuah hujah, sebuah alasan. Kenapa kok fiil dalam bahasa Arab itu nggak dimulai dengan domah dan nggak dimulai dengan kasroh? Kenapa? Tersebab karena kedua harokat ini berat dan fiil itu sendiri mengandung makna yang berat, maka di situ ada 2 keberatan atau lain. Ada 2 berat. Oleh sebab itu, maka yang dihapus adalah doma dan juga kasroh.
Maka tidak mungkin fiil itu dimulai dengan domah dan dimulai dengan kasroh. Nah, ini alasannya. Oke, sampai sejauh ini coba ada diskusi nggak? Silakan. Tidak ada? Oke, baik. Nah, berikutnya. Kenapa kok sekarang kita kembali ke ain? Ain. Ain kalau di isim kemarin ada 4 kan? Ada doma, kasroh, fathah. Betul? Gitu ya. Ada 4 itu. Sedangkan kita isim itu memakai semuanya. Isim pakai semuanya. Sedangkan fiil nggak pakai semuanya. Kenapa? Karena kalau fiil pakai semuanya, maka nanti nggak akan ada perbedaan antara fiil dan juga isim. Andaikan. Andaikan fiil juga pakai sukun di tengah-tengahnya. Fa'al, fa'al, fa'al. Kira-kira nanti kita bisa membedakan nggak mana isim, mana fiil? Tentu jawabannya nggak bisa. Kita nanti nggak bakal bisa bedain antara fataha dan fathun. Nggak akan ada perbedaan. Padahal keduanya itu punya makna yang sama. Punya punya makna yang berbeda. Nah, itu ya. Itu perbedaannya. Jadi huruf ain tentu akan kita eliminasi. Huruf ain yang berkasroh tentu kita akan eliminasi. Kenapa? Karena memungkinkan dia untuk tidak adanya perbedaan dengan huruf isimnya atau dengan makna isimnya. Baik. Berarti kita hanya punya 3 kemungkinan, yaitu apa? Fa'ala, fa'ula, dan fa'ila. Agar apa? Agar kita bisa membedakan antara bentuk isim dan bentuk fiilnya. Oke, taib ya. Oke, itu salah satu di antara banyak alasan kenapa kok huruf ain itu dia harus selalu berharokat. Nah, alasan ketiga, kenapa kok fa'ala itu selalu harokatnya fathah, harokat selalu harus fathah, karena fathah ini dekat dengan sukun. Fathah dekat dengan sukun. Afan. Fathah dekat dengan alif dan alif dekat dengan sukun. Oleh sebab itu, maka fathah itu dekat dengan sukun. Ya. Fathah dekat dengan alif, alif dekat dengan sukun, maka fathah dekat dengan sukun. Itu cara logika membangun alasannya. Ya, fathah dekat dengan alif, alif dekat dengan sukun, maka fathah dekat dengan sukun. Nah, ini hujah yang dikemukakan oleh para ulama tentang kenapa kok harokat dari fiil madi umumnya selalu berharokat fathah. Karena fathah dengan alif, alif dekat dengan sukun, maka fathah dekat dengan sukun. Oleh sebab itu digunakanlah huruf fathah sebagai huruf akhir dari fiil madi. Kenapa kok harus begitu Ustaz? Iya, karena nanti di satu keadaan lam fiil itu akan selalu menjadi sukun ketika bertautan dengan domir muttasil. Semisal kata fatah tu, nasor tu, syarib tu. Kan antum perhatikan kata fatah tu. Nah, yang tadinya fataha menjadi fatahta, fatahti, fatahtuma. Nah, ini kan sukun dia. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ini disukun? Dan apa kaitannya dengan alif? Ya, tadi alif dekat dengan fathah, fathah dekat dengan alif dekat dengan sukun, maka fathah dekat dengan sukun. Nah, inilah hujah yang dibangun oleh para ulama tentang mengapa kok orang Arab menjadikan fathah pada fiil madi dan tidak menjadikan doma, tidak juga menjadikan dia sebagai kasroh. Nah, ini hujah yang dibilangin oleh para ulama. Tafadhol kalau ada diskusi lagi sampai sejauh ini.
Tadi kondisi yang kena domir itu apa tuh? Yang Ya, dia dia selalu apa tadi? Selalu ya selalu sukun. selalu sukun karena dia kena domir. Kalau kita perhatikan, kalau dia kena domir mutasil, fatah ta fatahti. Kita nggak bilang fatahata. Kita nggak bilang fatahati. Kita nggak bilang fatahatu. Nggak bilang kayak gitu kan? Tapi kita bilang fatah tu, syarib tu. Kita nggak bilang syaribata, syaribatu. Nggak. Tapi kita bilang syarib tu. Nah ini pertanyaannya kenapa ini disukunkan? Dan kenapa kok saat dia nggak apa namanya saat dia nggak ketemu sama domir dia difathahkan. Oh berarti kan ada alakoh, ada hubungan antara fathah dengan sukun. Hubungannya apa? Oh ternyata hubungannya adalah fathah itu saudaranya alif, alif itu saudaranya sukun. Maka fathah itu dia berserikat dengan sukun. Gimana? Nyambung? Apa ulang lagi? Nyambung. Gimana Mas Aldari? Yang sukun tuh yang sebelahnya kan. Yang di sebelumnya kan. Iya Maksudnya, sebelum. mm-mm. Ada Ya, pertanyaan Mas Aldari? lanjut Ustaz. Insyaallah. Lanjut ya. Oke, Taib. Terus pertanyaan berikutnya. Ini kemarin alasan kemarin. Alasan kedua. Oke. Hukum asal dari perubahan adalah berubah. Hukum asal dari tasrif itu umumnya adalah adanya perubahan. Karena sorof sendiri maknanya adalah perubahan. Oke. Berarti ketika ada fa'ala yaf'ilu, berarti nggak ada masalah dong. Karena terjadi perbedaan antara ainnya yang tadinya fathah berubah menjadi kasrah, ainnya tadinya fathah berubah menjadi doma, dan ainnya kasrah berubah menjadi fathah. Nah, pertanyaannya, apa alasan atau apa ilat ketika tidak ada perubahan antara fa'ala dan yaf'ala? Ainnya kan nggak berubah dia, ainnya sama-sama fathah. Nah, para ulama bilang, ketika kamu mendapati adanya fa'ala dan mudori'nya adalah yaf'alu, maka bisa dipastikan bahwasannya huruf ain dan huruf lamnya dari fiil tersebut itu merupakan huruf halqi. Huruf halqi itu huruf apa aja? Huruf izhar. Huruf izhar itu huruf apa aja kira-kira? Ingat gak izhar ada huruf apa aja? Huruf izhar. Hamzah, ha, ain, ha, kha, ghain, terus kha, ya kan? Ini namanya huruf izhar atau huruf halqun. Oke. Nah, pasti nih ya, pasti huruf ain ketika wazannya ketika 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 kamu dapati huruf ini dalam ain dalam ain fiil ataupun lam fiil maka wazannya adalah fa'ala yaf'alu. Contoh contoh fataha. Ain fiil enggak dia? Mana mana yang huruf halqun? Lam, Lamnya. Berarti alu. fataha yaftahu. Mhm. Taib. Oke. Terus berikutnya misalnya apa lagi? Eh, nah, contoh lagi misalnya dafa'a, misalnya dafa'a. Berarti dafa'a fa'ala yaf'alu. Berarti kalau dafa'a berarti ya Ya,
Yadfa'u. Kenapa kok dibaca yadfa'u? Kenapa kok nggak yadfi'u? Karena lamnya merupakan huruf halki. Ini kan hamzun ha, ain ha, ghain kha. Betul? Terus berikutnya nasakha. Berarti fa'ala yaf'alu. Berarti nasakha Yansahu. yansakhu. Oke, kalau nakaha, nikah. Nakaha. Berarti nakaha Nikahu. yankahu. Yankahu. Nah, tapi di sini oke, nakaha yankahu. Oke. Terus berarti kalau misalnya nafakha, nafakha, nafakha. Berarti fa'ala yaf'alu. Berarti nafakha Yanfahu. Yanfahu. Oke. Tapi kalau antum dapati di Quran, nakaha itu yankihu, bukan nakaha yankahu. Kalau di Quran, nakaha yankihu. Terus kalau di Quran, nafakha yanfuhu, pakai fuhu. Nafakha yanfuhu. Kalau di Quran. Oke, pertanyaannya, Tat, kita dahulukan mana, Tat? Dahulukan sorof atau dahulukan Quran? Quran. Kenapa aku dahulukan Quran? Nebak. Oke, Mas Aldari, kenapa? Pertanyaan kenapa di Al-Quran kok berbeda gitu Ustaz? Nah, jawabannya dibalik, Mas. Hmm. Jawabannya dibalik. Kenapa kok ulama sorof berbeda dengan Al-Quran? Gitu, harusnya. Hmm. Hmm. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu asli. Dia merupakan sumber. Di Al-Quran itu, sumber apa namanya? Al-Quran itu adalah dalil bahasa Arab, dalil fikih. Semua dalil itu ada di Al-Quran semua. Dalil apapun ada di Quran semua. Berarti di sini ulama sorof itu mengatakan bahwasanya untuk fiil nakaha dan fiil nafakho itu punya pengecualian. Punya pengecualian. Kenapa? Karena Al-Quran datang bukan dengan nakahayan kahu, tapi dengan nakahayan kihu. Dan nafakho yan fuhu, bukan nafakho yan fahu. Nah, di sini punya pengecualian. Kenapa? Karena Al-Quran itu punya sesuatu yang beda. Oke, ini yang tengah. Sekarang yang ini yang alif. Sekarang yang tengah misalnya. Misalnya. Sekarang sa'ala. Sa'ala huruf halkun enggak dia? Ada huruf halkunnya enggak? Ain atau lam fiilnya? Sa'ala. Ada Huruf apa? ain. Ain fiilnya Huruf berupa hamzah. huruf hamzah. Oke, berarti sa'ala Sa'ala Yas'alu. yas'alu. Ada enggak di Al-Quran? Ada. Oke. Sampai di sini coba. Terus yang terakhir ro'asa misalnya. Ro'asa memimpin. Berarti ro'asa Ro'asa. yar Ya Yar. asu. yar Yar'asu. asu. Ya'asu. Oke, taib. Sampai di sini coba sok kalau ada diskusi pertanyaan. Ustaz, berarti hadirnya Al-Quran itu merekonstruksi seluruh tatanan bahasa Arab nggak Ustaz? Enggak, justru lebih tepatnya bukan merekonstruksi sih, lebih tepatnya itu
merapihkan. Oh. Kalau merekonstruksi enggak, merapihkan. Mana yang sekiranya fasih dan gini, merapihkan yang tadinya fasih menjadi lebih fasih lagi. Yuk, silakan kalau ada lagi pertanyaan nih. Sampai di sini, silakan. Kalau huruf izharnya di depan gimana? Nggak bisa. Dia bukan 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 fa'ala yaf'alu, bukan menjadi sesuatu yang lain dia. Karena ini yang menjadi alasan adalah yang huruf izharnya harus di ain fi'il, kalau nggak di lam fi'il. Baru kaidah ini bisa kita pakai. Tadi yang kenapa yang di Al-Quran berbeda itu gimana teh? Ya nggak ada kenapa-kenapa. Nggak kenapa-kenapa. Maksudnya gini, maksudnya adalah Al-Quran tetap yang menjadi yang menjadi utama. Berarti untuk Ini nakaha, cuma ada pengecualian aja. ya ada pengecualian aja dalam Al-Quran. Nanti ada pembahasan sendiri nggak yang nakah itu? Nggak ada. Itu nanti di mata kuliah yang lain atau di mata pelajaran yang lain. Tapi ada nanti ada pembahasan dari gitu. Ya ada. Nama pembahasannya nanti itu ada sendiri. Ada pembahasannya. Di tasrif di kitab sorof juga ada, tapi itu lebih ke arah tambahan saja gitu. Oke, yuk yang kedua. Yang kedua, kita punya apa tadi yang sama? Fa'ila yaf'ilu, ya kan? Fa'ila yaf'ilu. Sama kan dia? Oke. Alasannya apa Tat kalau sama Tat? Nah, kalau fi'il ini sama, sebenarnya alasannya apa? Kalau tadi itu pasti huruf apa namanya? Fi'ilnya adalah huruf-huruf dari izhar. Kalau ini fi'il yang datang adalah fi'il yang mu'tal. Kebanyakan fi'il-fi'il yang mu'tal. Fi'il yang mu'tal itu apa Ustadz? Fi'il yang di ain, fa, dan lam fi'ilnya itu mengandung huruf alif, hamzah, alif, waw, dan ya. Pasti begitu. Misal, warotha. Ada huruf ilatnya nggak dia? Wow, Wow. Berarti yau rithu, ya kan? Yau rithu. Gini kan? Tapi hmm. nanti ada hukum apa namanya? Ada ini lain, ada pembahasan lain. Intinya yaurithu ini nggak bisa digunakan apa yaurithu nanti punya perubahan menjadi yarithu. Nanti di pelajaran yang lain nanti. Terus misalnya walia, ada huruf ilatnya nggak? Ada, ya kan? Ya, Wow sama ya. wow, ya, Berarti fa'ila yaf'ilu berarti walia yau Yauliyu. yau liu yau liu. Tapi nanti jawabannya adalah yali.
Nanti ada pembahasannya ini. Ada pembahasan di kitab sorofnya sendiri. Waliya yauliyu menjadi waliya yali. Nah, ketika Karena berat itu bukan ya? bukan. Nantilah nanti Bagus. ada apa bahasanya. Bukan itu kayaknya yang menjadi alasan. Bukan berat, nanti ada beberapa pembahasannya. Kalau toh berat nanti itu menjadi alasannya ya mungkin itu salah satunya. Gitu. Oke ya. Jadi jadi bagaimana cara kita bisa membedakan bagaimana cara kita bisa memastikan kalau itu adalah fa'ila yaf'ilu? Lihat aja, kalau dia itu dibangun dari huruf ilat, maka kemungkinan besar pasti dan kemungkinan besar adalah wazannya fa'ila yaf'ilu. Oke. Yang terakhir, udah nih. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan silakan. Lanjut. Oke, taib. Yang ketiga, kalau fa'ula yaf'ulu Ustaz. Fa'ula yaf'ulu. Yaf'ulu. Oke, kan sama-sama domah. Ya kan? Kalau tadi sama-sama fathah, sama-sama kasar, sekarang sama-sama domah. Nah, fiil-fiilnya adalah fiil-fiil tentang sifat. Fiilnya rata-rata tentang sifat. Misalnya, hasuna, dia telah berbuat baik, dia baik. Berarti yahsunu. Karuma, berarti dia orang yang karim, orang yang dermawan. Berarti yak, berarti Ya yak apa nih? kerumu. Yakrumu, yakrumu. Oke. Sifat juga misalnya, dia lagi junub, lagi punya hadas besar misalnya. Januba, januba, Nubu. ya jenubu. Pokoknya seseorang disifati aja. Januba. Oke. Misalnya lagi orang itu berani, syajua, ihsan. Berarti syajua, Ju'u. ju'u. Pokoknya intinya semua sifat. Fiil-fiil yang bermakna sifat. Entah itu sifat sifat dari luar ataupun sifat dari dalam diri dia sendiri. Atau dia disifati dengan berbagai macam halnya. Nah itu. Kaburo yak buru. Ya buru. Sauguro guru. Apa? Sauguro kecil. Kalau tadi kan kaburo, Sahur. sekarang sauguro. Sauguro guru. Dah, selesai materi hari ini. Tafadol, kalau ada diskusi. Berarti ini tiga-tiganya tadi adalah fiil yang ain fiilnya sama harokatnya gitu kan. Ya, ain fiil harokatnya sama. Klasifikasinya gitu ya. Dan masing-masing itu punya alasan. Dan Ana juga bilang ke antum begini, dan hanya ketiga fiil ini yang bisa kita perkirakan harokatnya. Ya, hanya fiil fa'ala yaf'alu yang bisa kita perkirakan, fa'ila yaf'ilu yang bisa kita perkirakan, dan fa'ula yaf'ulu. Dan hanya ketiga fiil ini yang bisa kita perkirakan. Nanti, Jadi kalau udah tahu apa uh, tadi misalnya, oh ini ada huruf izharnya berarti dia fa'ala ya fa'alu gitu. ya, Ini ada dan huruf apa uh, mu'talnya berarti wazannya ini gitu ya, gitu ya. dan hanya ketiga jenis fiil ini yang bisa kita perkirakan. Tapi kalau kita bilang ini fa'ala yaf'ilu nggak bisa, nggak ada hujah kita. Kenapa? Karena kita harus merujuk kamus. Mm-mm. Dan fa'ala yaf'ulu juga sama, kita harus merujuk kamus. Fa'ila yaf'alu juga kita harus merujuk kamus. Kenapa? Karena dia nggak ada alasan, nggak ada hujah dari para ulama tentang untuk mendeskripsikan dan memastikan bahwasanya wazannya adalah ini dan ini.
kecuali antum udah hafal gitu. Betul. Kecuali antum sudah hafal. Tapi kalau untuk ketiga fiil yang tadi, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, Masih dan bisa fa'ula yaf'alu, diidentifikasi. bisa kita langsung identifikasi dengan cepat. Oke. Nah, dari sini antum sudah bisa dengan mudah ketika baca kitab itu antum sudah dengan langsung. Ketika nanti nih, ketika antum ketemu sebuah kitab misalnya, antum cuma ketik di Google aja, ketik di kamus saja, saju'ah, oh berani. Oh berarti kalau misalkan gini ya, misalkan di kamus misalnya, ini ada anak kamus misalnya, ada kamus misalnya, ada kamus anak anggap sinilah misalnya. Anak buka kamus misalnya, terus anak ketik di sini misalnya, sa atau misalnya apa tadi, azoma, azoma, oke, azoma di situ adalah apa? Mengagungkan, memuliakan. Oh, berarti di sini, di sini, di dalam perihal ini, dia pasti wazannya adalah fa'ula yaf'ulu. Tetapi di kamus begini, oh berarti enggak, antum enggak usah berpaku pada kamus, gitu. Antum di sini soalnya kamus memberikan banyak pilihan. Azoma, ada azuma. Nah nanti perbedaan antara azoma dan azuma itu nanti dipelajari di kitab yang namanya kitab di pelajaran lain, di pelajaran kamus di bab yang lain, di pelajaran sorof di bab yang lain. Ini kalau misalkan dia berharokat, gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak berharokat, misalnya kayak gini misalnya, nggak berharokat sama sekali begini misalnya, misal mana ya, nah, misalnya begini, ini misalnya nggak berharokat lah, misalnya dianggap begitu, ini nggak berharokat semua misalnya. Kita bisa langsung menentukan, oh berarti ini adalah babnya adalah bab azoma ya'zumu. Azuma ya'zumu, dan bukan babnya azoma yu'azzimu. Nah, dan banyak perihal yang lain yang nanti antum bisa akan dapati tanpa membuka kamus. Jadi dengan antum mengetahui ketiga alasan tadi, antum sudah mengiktisor. Artinya antum sudah tidak membutuhkan kamus lagi untuk mencari tahu apa fiil mudhari dari ketiga wazan tadi. Antum bisa langsung tebak bahwasanya itu adalah fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, dan fa'ala yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Itu ya, itu maksud anak tadi ya. Oke. Silakan kalau ada lagi diskusi pertanyaan. Ada pertanyaan sejauh ini? Enggak ada? Oke, kalau nggak ada, alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Besok agak lebih berat ininya, materinya hari Rabu. Jadi disiapin. Karena besok kita hari Rabu kita membahas tentang ziyadah dan itu perlu agak mikir sedikit. Maka harus disiapin apa namanya dirinya, dan itu aja sih mungkin. Insya Allah kita ketemu lagi hari Rabu di jam yang sama. Barakallahu fikum. Oke. Kita cukupkan dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa Alhamdulillahirrahmanirrahim. majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Wah.